Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dini selaku dosen psikologi agama dan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sohibah Septiani, mahasiswi dari semester 4. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas resum buku dengan judul Integrasi Psikologi dengan Islam menuju Psikologi Islami. Pengarang Hana Jumhana Bastaman. Oke, langsung saja kita ke bagian materi atau pembahasan. Pada pembahasan ini terdapat empat bagian atau 4 bab yang akan saya bahas. Jadi di pembahasan pertama, bagian 1 itu tentang Islam, sains, dan islamisasi psikologi. Bagian kedua tentang manusia dalam perspektif. Bagian ketiga tentang pendekatan Islam tentang pribadi yang sehat. Bagian keempat yaitu bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Oke, kita langsung ke bagian 1 atau bab 1. Pada bab 1 ini terdapat 4 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama ada sains dalam pandangan Islam. Perlu dijelaskan bahwa dalam tulisan ini yang dimaksud dengan sains adalah ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora yang sejauh ini dianggap sebagai ilmu-ilmu non-agama. Nah, iman dan ilmu adalah karakteristik insani. Maka pemisahan antara keduanya justru akan menurunkan martabat manusia. Iman tanpa ilmu akan mengakibatkan fanatisme dan kemunduran, tahayul serta kebodohan. Sebaliknya, ilmu tanpa iman akan digunakan untuk mengumbar nafsu, kerasukan, ekspansionisme, ambisi, kesombongan, penindasan, perbudakan, penipuan, dan kecurangan. Oleh karena itu, iman dan sains harus diupayakan agar selalu bergandengan. Dan Mutahari menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satunya agama yang memadukan keduanya. Agama menjadi lahan para agamawan dengan iman dan akal budi sebagai sarana pemahamannya. Sedangkan sains merupakan ajang para ilmuwan dengan akal budi dengan atau tanpa ilmu sebagai sarana utama analisanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam memandang agama dan sains sebagai karunia ilahi yang maha besar bagi umat manusia. Jadi hubungan antara keduanya bukanlah bertanding melainkan bersanding. Jadi agama dan sains itu bersanding, beriringan ya. Selanjutnya pembahasan kedua itu tentang dilema psikologik muslim, sebuah tantangan atau peluang, sebuah tantangan dan peluang. Oke. Apa sih artinya dilema? Jadi dilema itu adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Dalam pengertian sehari-hari, situasi dilematis sering disamakan dengan peribahasa, yaitu bagaikan makan buah si malakama, dimakan mati bapak, tak dimakan mati emak. Pengertian dilema arti seperti itu dalam psikologi identik dengan salah satu jenis konflik yang dikenal dengan avoidance konflik. Sesuai dengan semangat islamisasi sains yang menambahkan sains yang dilandasi nilai-nilai islami. Maka yang dimaksud dengan islamisasi psikologi dalam tulisan ini adalah menjadikan wawasan Islam mengenai manusia sebagai landasan filsafat untuk psikologi. Tujuannya adalah untuk melengkapi, menyempurnakan, dan memberi kerangka acuan bagi konsep-konsep yang sudah ada. Nah, sejarah sering mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu kelompok studi merupakan awal dari perkembangan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kelompok studi psikologi dan agama memiliki peluang besar untuk berperan serta dalam islamisasi psikologi guna turut menjelmakan psikologi Islami. Nah, selanjutnya itu islamisasi sains dengan psikologi sebagai ilustrasi. Ya, pembahasan yang ketiga yang C. Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa bentuk pola pemikiran islamisasi sains, mulai dari bentuk yang paling super spesial sampai dengan bentuk yang agak mendasar.
yang penulis diistilahkan sebagai berikut. Yang pertama ada similarisasi, yaitu menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari agama, padahal belum tentu sama. Misalnya, menganggap bahwa ruh sama dengan jiwa. Nah, selanjutnya yang kedua ada paralelisasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Al-Quran dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan dalam kurung mengidentikan keduanya. Misalnya menganggap perang dunia ketiga sejalan dengan kiamat, atau menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj paralel dengan perjalanan ke ruang angkasa dengan menggunakan rumus fisika jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, yang ketiga itu ada komplementasi, yaitu antara sains dengan agama saling mengisi atau saling memperkuat satu sama lain, tapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Misalnya nih, manfaat puasa Ramadan untuk kesehatan dijelaskan dengan prinsip-prinsip diet dari ilmu kedokteran. Yang keempat ada komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep atau wawasan agama mengenai gejala-gejala yang sama. Misalnya, teori motivasi dari psikologi dibandingkan dengan konsep motivasi yang dijabarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima ada induktifikasi, yaitu asumsi dasar dari teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah pemikiran metafisik atau gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dan Al-Quran. Yang keenam ada verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Misalnya penelitian mengenai potensi madu sebagai obat yang dihubungkan dengan surat An-Nahl ayat 69. Dan hadis, lazimkanlah memakai dua macam obat, yaitu Al-Quran dan madu, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, keenam pola pemikiran tersebut harus dihargai sebagai upaya islamisasi sains, walaupun masih saja tetap terasa adanya jurang pemisah antara keduanya. Selanjutnya pembahasan yang D, yang keempat itu muslimalisasi psikologi menuju psikolog Islami. Penulis mengamati sekurang-kurangnya ada 5 ragam sikap para psikolog muslim terhadap gagasan Islami. Yang pertama nih ada apatik, yaitu acuh tak acuh dan tak ada minat membicarakan hubungan antara agama dengan psikologi, lebih-lebih terhadap gagasan Islami psikolog. Yang kedua itu fanatik, yaitu berpendapat bahwa agama telah mencakup segala-galanya dalam kehidupan manusia. Sains pun sudah tercakup dalam agama karena sains adalah sunatullah. Yang keempat, sekularistik, yaitu menganggap tidak ada hubungan asasi antara sains dengan agama, sehingga keduanya harus dipisah dan dibedakan dengan tegas. Yang keempat ada antagonistik, yaitu meyakini agama dan sekaligus penganut fanatik aliran psikologi tertentu. Nah, yang terakhir, yang kelima ada idealistik, yaitu bersikap positif terhadap gagasan dan upaya islamisasi sains pada umumnya dan Islami psikologi pada khususnya, serta menambahkan terwujudnya psikologi yang bercorak Islami. Oke, selanjutnya bagian kedua atau bab kedua ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, manusia dalam pandangan psikologi dan agama, sebuah perjumpaan. Jadi sampai dengan penghujung abad ke-20 ini terdapat 4 aliran besar psikologi, yakni yang pertama psikoanalisis atau psikoanalisis. Penentu dan pendiri psikoanalisis adalah Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Seorang neurolog berasal dari Austria, keturunan Yahudi. Nah, menurut Freud, kepribadian manusia ini terdiri dari 3 sistem, yaitu id atau dorongan-dorongan biologis, yang kedua ego, kesadaran terhadap realitas kehidupan, dan yang ketiga ada superego, kesadaran normatif yang berinteraksi satu sama lain dan masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme yang khas. Selanjutnya, yang kedua itu psikologi perilaku atau biasa disebut behavior psikologi.
Psikologi perilaku menganggap manusia pada hakikatnya adalah netral. Baik buruknya perilaku terpengaruh dari pengaruh situasi dan perlakuan yang dialami. Selanjutnya ada psikologi humanistik atau humanistik psikologi. Psikologi humanistik ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi-potensi yang baik, minimal lebih banyak baiknya daripada buruknya. Psikologi humanistik memusatkan perhatian untuk menelaah kualitas-kualitas insani, yakni sifat-sifat dan kemampuan khusus. Dan yang keempat ada psikologi transpersonal atau transpersonal psikologi. Banyak perintis aliran psikologi transpersonal antara lain Abraham Maslow, Anthony Sutich, dan Charles Sturt yang juga pemuka-pemuka psikologi. Nah, Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Sebagai salah satu makhluknya, karakteristik eksistensi manusia harus dicari dalam relasi dan Sang Pencipta dan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Maka sekurang-kurangnya terdapat 4 ragam relasi manusia yang masing-masing memiliki kutub positif dan negatif, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hubungan antara manusia, hablum minan nas. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar, hablum minal alam. Yang keempat, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu hablum minallah. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua, yang B, di balik riwayat Adam alaihissalam, sebuah wawasan Islami mengenai manusia. Wawasan Islami mengenai manusia yang terkandung dalam riwayat Nabi Adam alaihissalam menunjukkan karakteristik dan kekhususan yang berbeda dengan pandangan-pandangan lain mengenai manusia, yang bahan-bahannya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah khalifah di muka bumi. Dalam Al-Quran, riwayat penciptaan Adam alaihissalam dimulai waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua itu tanah dan ruh. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah dan kemudian ditiupkannya ruhnya sehingga manusia Adam itu menjadi hidup, mampu mengingat, berpikir, berkehendak, merasa, mencintai dan membenci, mampu berangan-angan, menilai dan menentukan pilihan, serta kemampuan-kemampuan lainnya. Bahwa manusia itu menjadi hidup setelah ada ruh dan dinyatakan secara jelas dalam Quran Al-Sajadah ayat 9, yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Yang ketiga, nama-nama. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama seluruh benda dan rahasia semesta yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Yang keempat, Ibu Hawa Adam alaihissalam diberikan Tuhan seorang pasangan, seorang istri yang kita kenal sebagai Ibu Hawa. Yang kelima, Adam terpedaya, yaitu kelemahan inilah yang senantiasa menjadi sasaran iblis untuk mencelakakan manusia melalui berbagai bujukan dan tipu muslihat. Yang keenam, Adam alaihissalam dan keturunannya. Dalam kepercayaan Islam, Adam adalah manusia asal yang sekaligus berderajat Rasulullah. Dengan demikian, di samping merupakan prototip manusia, pada umumnya Adam juga adalah pengejawantahannya manusia ideal insan kamil. Selanjutnya ke pembahasan D, kedudukan ruh dalam struktur kepribadian manusia. Dimensi psikolog dan pandangan Al-Ghazali mengenai manusia. Dapat dipastikan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis mendasari bahwa sebuah ajaran Al-Ghazali menjadi sumber utama inspirasi nilai-nilai pribadi dan sikap hidupnya. Menurut penelitian, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang secara khusus menandai wawasan Islam mengenai manusia, yaitu A. Al-Quran memberi penghargaan tinggi, B. Fitrah manusia adalah suci dan beriman, C. Al-Quran menyatakan adanya ruh dan manusia.
Menurut Al-Ghazali, pada diri manusia terkumpul sekaligus 4 dimensi kejiwaan, yaitu dimensi ragawi, dimensi nabati, dimensi hewani, dan dimensi insani. Semuanya memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan masing-masing, baik yang bersifat lahiriah dan dapat diamati maupun batiniah teramati. Kedudukan ruh dalam struktur kepribadian manusia. Al-Ghazali membahas struktur kerohanian manusia dengan unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, kalbu. Kalbu mempunyai dua arti, yakni fisik dan metafisik. Kalbu dalam artian fisik adalah jantung berupa segumpal daging berbentuk lonjong. Terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Sedangkan dalam artian metafisik dinyatakan sebagai karunia Tuhan yang halus atau latifah. Kedua, ruh. Ruh itu diartikan sebagai nyawa atau sumber hidup. Yang ketiga, nafs atau nafsu mempunyai dua arti pula. Yang pertama adalah dorongan atau ganas dan dorongan erotik atau birahi yang bisa menjadi sumber malapetaka dan kekacauan bila tak dikendalikan. Yang keempat, akal. Akal dapat diartikan sebagai daya pikir atau potensi intelijensi dan juga dapat diartikan sifat dan semakna dengan ketiga unsur di atas dalam artian metafisik. Nah, pembahasan yang kelima atau E itu adalah orientasi produktif tipologi karakter manusia menurut Erich Fromm. Jadi kepribadian ini, Erich Fromm berpandangan bahwa corak kepribadian seseorang itu sangat ditentukan oleh situasi kemanusiaan atau biasa disebut the human situation. Apa sih situasi kemanusiaan itu? Situasi kemanusiaan adalah kekhususan-kekhususan yang hanya terjadi pada diri manusia dan dialami semata-mata dalam kehidupan taraf manusiawi serta sekaligus merupakan pola karakteristik eksistensi manusia. Selanjutnya, menurut Fromm, manusia hidup selalu menghadapi dua macam kendala. Jadi menurut Fromm ini ada dua macam kendala yang pasti dialami oleh manusia. Yang pertama itu kendala yang dinamakan oleh Fromm sebagai the essential dichotomy, yakni keadaan yang mau tidak mau harus terjadi dan sama sekali tidak dapat dihindari karena merupakan kodrat yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, misalnya hidup dan mati. Yang kedua, kendala dan kondisi hidup yang dinamakan the historical dichotomy, yakni hal-hal yang semula diciptakan manusia sendiri kemudian berkembang melembaga dalam kehidupan sosial, misalnya saja status sosial, perbudakan, dan berbagai peranata sosial lainnya. Kendala kedua ini biasanya dapat diubah dan ditiadakan melalui berbagai upaya dan perjuangan. Sekalipun keberhasilannya mungkin saja tidak dapat dicapai pada saat itu, tetapi kurun mendatang oleh generasi kemudian. Kepribadian. Menurut Erich Fromm menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan kualitas kejiwaan baik yang diwarisi dari orang tua dan leluhur maupun yang diperoleh dari pengalaman hidup. Keduanya memberikan kekhususan dan keunikan yang membedakan seorang pribadi dan pribadi lainnya. Dan yang ketiga itu ada karakter. Fromm menunjukkan bahwa karakter adalah alasan-alasan yang disadari ataupun yang tak disadari mengapa seseorang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Oke, selanjutnya bagian 3 atau bab 3 itu ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, yang A, menuju ke kepribadian muslim. Jadi ada mengenai muslim ini ada citra negatif dan ada citra positif. Citra negatif mengenai muslim ini sudah demikian buruk mengenai muslim di kalangan orang-orang kelompok masyarakat dan bangsa-bangsa tertentu. Dalam benak orang yang pernah memberi nasihat kepada Viktor Frankl, citra mengenai muslim sudah pasti buruk sekali, yakni orang-orang yang hina dina, unggul dalam kedunguan, hina papa, tak berdaya dan gampang direkap berdaya, sampah yang hanya layak dimasukkan ke dalam krematorium dan kamar gas beracun hidup-hidup. Nauzubillah min dzalik. Menurut para pakar psikologi biasanya bersumber dari persepsi yang salah ya. Jadi pendapat citra negatif ini itu adalah persepsi yang salah atau itu prasangka buruk yang diwariskan terus-menerus. Perbedaan dan pertentangan nilai-nilai dan kepentingan dan kebencian mendalam kepada Islam dan kaum muslimin atau pengalaman berhubungan dengan beberapa muslim yang memang buruk pekertinya. Jadi bukan muslimnya yang buruk ya, tapi oknumnya ini, jadi orangnya ini.
pekertinya, kemudian disamaratakan oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Jadi hanya karena satu orang ini budi pekertinya buruk, disamaratakan seluruhnya. Nah, muslim menurut citra Al-Quran antara lain sebagai berikut. Sedangkan menurut Al-Quran itu muslim adalah satu, keimanan dalam kaum muslimin; dua, umat yang diunggulkan dan mendapat pimpinan Tuhan; tiga, sifat dan sikap kaum muslim, yaitu yang empat, sabar dan teguh menghadapi cobaan. Citra diri atau self image atau konsep diri, self concept, adalah gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri. Walaupun citra diri mempunyai subjektivitas yang tinggi, tetapi hal itu merupakan salah satu unsur penting dalam proses pengembangan diri. Citra diri yang positif akan mewarnai pola sikap, cara pikir, cara penghayatan, dan ragam perbuatan yang positif pula. Demikian pula sebaliknya. Citra diri muslim adalah gambaran seseorang mengenai keimanan, mengenai dirinya sendiri dalam artian sejauh mana ia menilai sendiri kualitas kemuslimannya, keimanannya, dan kemungkinannya berdasarkan tolak ukur ajaran agama Islam. Nah, pembahasan yang kedua ada tuntunan Islam untuk kesehatan mental. Sebelum membahas hubungan antara agama Islam dan kesehatan mental, lebih dahulu akan diuraikan pandangan pakar kesehatan mental mengenai orientasi umum, pola wawasan kesehatan mental, dan tolak ukur mental yang sehat. Dalam tulisan ini akan diuraikan pandangan dua orang putri Indonesia pakar kesehatan jiwa, yakni yang pertama ada Suparina Sadli, yaitu guru besar Fakultas Psikologi UI. Dalam tulisannya Pengantar dalam Kesehatan Jiwa mengumumkan ada 3 orientasi dalam kesehatan jiwa, yakni yang pertama ada orientasi klasik. Seseorang dianggap sehat bila ia tak mempunyai keluhan tertentu, seperti ketegangan, rasa lelah, cemas, dan lain-lain. Yang kedua ada orientasi penyesuaian diri. Seseorang dianggap sehat secara psikologis bila ia mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntunan orang-orang lain serta lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga ada orientasi pengembangan potensi. Seseorang dianggap mencapai taraf kesehatan jiwa bila ia mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensialitasnya menuju kedewasaan sehingga ia bisa dihargai oleh orang lain dan dirinya sendiri. Nah, itu menurut Suparina Sadli. Nah, selanjutnya menurut Zakiyah Derajat dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar untuk kesehatan jiwa di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1984 mengemukakan 4 buah rumusan kesehatan jiwa yang lazim dianut oleh para ahli. Jadi kalau menurut Zakiyah Derajatnya ada 4. Yang pertama, kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa lainnya. Yang kedua, kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema-problema yang biasa terjadi serta terhindar dari kegelisahan. Yang keempat, kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin. Nah, yang kelima, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandasan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya itu pembahasan yang ketiga, yang C, menggapai rasa tenang dan tentram dengan zikrullah. Masalah kecemasan atau anxiety dan kegelisahan, restlessness, merupakan salah satu masalah yang banyak dipelajari, diteliti, dan dibahas dalam psikologi. Jadi berbagai teori dan metode terapi untuk mengalami dan mengatasi gejala kecemasan telah dikembangkan secara intensif oleh ahli psikologi. Nah, apa sih yang dimaksud kecemasan itu? Cemas adalah ketakutan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Perasaan cemas biasanya muncul bila kita berada dalam suatu keadaan yang kita duga akan merugikan dan kita rasakan mengancam diri.
di mana kita merasa tidak berdaya menghadapinya. Sebenarnya, apa yang kita cemaskan itu belum tentu terjadi. Dengan demikian, rasa cemas itu sebenarnya ketakutan yang kita ciptakan sendiri hampir terhadap segala hal. Seorang pencemas selalu khawatir dan takut. Nah, menurut pandangan agama Islam ini, ada tips untuk mengatasi kecemasan itu sendiri, yaitu dengan zikrullah. Resep Al-Quran tentang cara mendapatkan rasa tenang dan tentram. Pada bagian ini kita akan membahas sebuah terapi yang dapat menghadirkan rasa tumaninah, yakni perasaan tenang dan tentram yang mendalam sebagai anugerah Allah. Terapi tersebut bersumber dalam Al-Quran. Orang-orang yang tobat, yaitu mereka yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan jika Allah, hati menjadi tenang. Yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat Al-Quran di atas mengandung daya terapi yang potensial. Itu menunjukkan bahwa ketenangan dan ketentraman hati, tumaninah dan sakinah akan diperoleh sebagai ganjaran apabila melakukan suatu ibadah mengingat Allah atau disebut zikrullah. Dengan demikian, pengalaman zikrullah akan mengembangkan rasa cinta yang mendalam kepada zat yang namanya disebut-sebut dan diingat, menghayati secara penuh kehadirannya, mendisiplinkan diri dalam melaksanakan perintahnya, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarangnya, serta akan memperkaya kehidupan, alam perasaan, pikiran, dan rohani sehingga bermaknalah hidupnya. Ini maksudnya itu untuk remaja ya. Masa remaja sering pula disebut masa pancaroba atau masa peralihan, yakni peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Secara biologis, para remaja sebenarnya sudah tergolong dewasa dalam artian sudah cukup matang untuk memberikan keturunan, tetapi secara psikologis, misalnya pemikiran, sikap, perasaan, minat, dan kehendak masih sering berubah-ubah dan dianggap belum mencapai taraf kestabilan. Bahkan dalam hal keuangan, para remaja pada umumnya masih tergantung dari orang tua. Nah, para ahli psikologi sering membagi masa remaja atas beberapa tahap perkembangan. Misalnya, Luella Cole, seorang psikolog pakar masalah remaja, mengajukan pembagian masa remaja sebagai berikut. Jadi Luella ini membagi 4 tahap. Yang pertama ada pre-adolescence, yaitu pra-remaja, yaitu kalau untuk perempuan usia 11 sampai 13 tahun, kalau untuk laki-laki 13 sampai 15 tahun. Yang kedua early adolescence, yaitu remaja pemula. Untuk perempuan 13 sampai 15 tahun, untuk laki-laki 15 sampai 17 tahun. Yang ketiga ada middle adolescence, yaitu perempuan 15 sampai 18 tahun, sedangkan laki-laki 17 sampai 19 tahun. Jadi yang terakhir ini keempat, late adolescence, yaitu perempuan usia 18 sampai 21 tahun, sedangkan laki-laki usia 19 sampai 21 tahun. Jadi menurut Luella ini masa remaja itu terbagi menjadi 4 tahap. Tadi sudah saya jelaskan, dan itu dari usia 11 sampai usia 21 tahun itu masih termasuk ke dalam masa remaja. Nah, dari gambaran umum mengenai kondisi kejiwaan remaja di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan masa remaja ditandai oleh perkembangan serba cepat dalam segala aspek bio, psiko, sosio-spiritual dirinya, tetapi hal ini masih membutuhkan arah dan lingkungan yang baik agar para remaja benar-benar berhasil tumbuh sehat dan siap memasuki masa dewasa dengan berbagai tantangan dan peluang yang khusus pula. Kita lanjut ke yang memahami kondisi kejiwaan anak yatim. Jadi ada 2 pandangan ya. Di sini ada pertama itu pandangan bercorak pesimistis mengenai anak-anak yang kematian kehilangan orang tuanya, yaitu dia membagi cara berpikir pandangan pesimis sebagai berikut. Mereka akan mengalami prestasi atas beberapa kebutuhan, menghayati rasa aman atau insecure, hampa, dan kehilangan. Apabila sanak keluarga dan masyarakat bersikap acuh tak acuh bahkan mengejeknya, dengan sendirinya kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai problema pada anak-anak.
yatim, yaitu problema intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Nah, sedangkan pandangan yang kedua itu bercorak optimis. Sejalan dengan tidak terbebasnya dari kematian, demikian pula setiap orang tak dapat menghindarkan diri dari kemungkinan menjadi yatim dan meninggalkan anak yatim. Ini adalah proses alamiah yang akan dialami oleh setiap insan. Yang berbeda adalah saat menjadi yatim dan dampak yang dialaminya. Menjadi yatim pada saat seorang anak belum sadar akan keyatimannya hanya mungkin tidak menimbulkan dampak negatif, yang berarti bila dibandingkan dengan saat menjadi yatim pada saat anak telah sadar akan keyatimannya. Oke, selanjutnya itu ada yang F, tinjauan psikologis mengenai puasa. Nah, bulan Ramadan adalah bulan suci yang memiliki berbagai keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, karena adanya proses peristiwa-peristiwa dan ketetapan-ketetapan sebagai berikut. Yang A, turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Yang B, bulan suci Ramadan dipilih Rasulullah untuk melakukan perang Badar, yakni perang pertama bagi umat Islam yang berakhir dengan kemenangan. C, penaklukan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan. D, bulan Ramadan ditentukan untuk melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh. E, malam Qadar atau Lailatul Qadar yang selalu dinanti-nanti turun pada bulan suci Ramadan. F, salat tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Dan G, pada bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk lebih banyak melakukan ibadah dan amal-amal lainnya. Di samping keistimewaan tersebut, bulan Ramadan memiliki beberapa julukan kehormatan, antara lain ada yang disebut Syahrul Lahi, Syahrul Quran, Syahrul Najah, Syahrul Syabri, Syahrul Tilawah, Syahrul Rahmah, Syahrul Syam, dan Syahrul Id. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Pada bagian keempat ini ada 3 pembahasan subbab yang akan saya bahas. Yang pertama ada kehidupan modern dan kehidupan bermakna, sebuah tinjauan psikologis. Elizabeth Lucas, seorang logoterapis kondang, mencatat salah satu prestasi penting dari proses modernisasi dunia barat, yakni melepaskan diri dari berbagai belenggu tradisi yang serba menghambat sekaligus berasal meraih kebebasan atau freedom dalam hampir semua bidang kehidupan. Pandangan Elizabeth Lucas mengenai kebebasan yang berhasil dikembangkan pada era modern tersebut menunjukkan bahwa tanpa diimbangi tanggung jawab dan kematangan sikap, maka kebebasan itu tidak berhasil mendatangkan ketentraman dan rasa aman. Nah, bahkan dapat menyuburkan penghayatan hidup tanpa makna dan kewenang-wenangan. Makna hidup itu hal-hal yang oleh seseorang dipandang penting, dirasakan, berharga, dan diyakini sebagai sesuatu yang benar, serta dapat dijadikan tujuan hidupnya. Mengingat antara makna hidup dan tujuan hidup tak dapat dipisahkan, maka dalam tulisan ini untuk mudahnya disamakan artinya. Jadi, sumber-sumber makna hidup ada 3 nilai yang merupakan sumber makna hidup. Yang pertama ada creative values atau nilai-nilai kreatif. Yang kedua ada experiential values atau nilai-nilai penghayatan. Yang ketiga ada attitudinal values atau nilai-nilai bersikap. Nah, itu adalah 3 nilai yang merupakan sumber makna hidup. Nah, selanjutnya kita lanjut ke B, memetik dari perkawinan awet. Di lingkungan masyarakat kita dan juga di luar negeri, perkawinan awet yakni perkawinan yang bertahan waktu lama, sekurang-kurangnya itu 15 tahun dengan pasangan yang tetap. Masih sangat dihargai. Ini terlihat dari berbagai acara peringatan perkawinan, seperti ada ulang tahun perkawinan yang diadakan ada setiap tahun, kawin swansa, kawin perak, dan kawin emas yang biasanya dirayakan dengan meriah dan semarak. Nah, adapun unsur-unsur penentu awetnya perkawinan antara lain sebagai berikut. 1, yaitu ada komitmen. Yang kedua, harapan realistis. Yang ketiga, keluasan. Yang keempat, komunikasi antara suami dan istri. Yang kelima, silang sangketa dan kompromi. Yang keenam, menyisihkan waktu untuk berduaan.
yang ke-7 hubungan seks, dan yang ke-8 kemampuan untuk menghadapi berbagai kesulitan. Nah, itu adalah merupakan 8 unsur penentu awetnya perkawinan. Menurut Florence Isaac, unsur-unsur tersebut merupakan semacam pedoman bagi pasangan suami istri dalam mempertahankan dan membina perkawinan mereka. Upaya sadar untuk merealisasikannya adalah yang paling penting. Nah, itu dia adalah unsur awetnya perkawinan. Kemudian ada juga prinsip-prinsip penting yang umumnya dilaksanakan secara konsekuen oleh pasangan perkawinan awet pada umumnya sebagai berikut. Ada 1, diawali dengan niat mempertahankan perkawinan selama-lamanya tanpa berganti pasangan. 2, pasangan awet mempunyai tujuan hidup yang jelas. 3, hubungan antara suami dengan istri didasari sikap saling asah asuh, bersedia mengalah dan berkorban untuk pasangannya, saling menunjang hasrat dan cita-cita, serta merupakan ungkapan cinta kasih. Yang keempat, menyadari pentingnya peranan agama dalam menunjang terjadinya perkawinan awet, karena dalam pandangan agama, suatu pernikahan yang baik mempunyai nilai ibadah. Yang kelima, dalam perkawinan awet, saling sengketa tetap terjadi, tapi biasanya hal itu tak berlangsung lama dan mereka cepat rukun kembali. Nah, selain kelima prinsip tersebut, pasangan awet memiliki pula berbagai kiat perkawinan yang berupa apa yang sebaiknya dilakukan, the do's, dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan, the don'ts, oleh para suami dan para istri. Nah, itu adalah memetik dari perkawinan yang awet. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu C, landasan Islami untuk mengembangkan teknik bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Nah, para pembimbing dan penyuluhan masyarakat, terutama mereka yang bertugas, seringkali mengalami kebingungan menghadapi kondisi masyarakat yang persoalannya makin bertambah banyak dan makin majemuk. Nah, mereka seakan-akan menghadapi benang kusut dan tidak tahu lagi dari mana dan bagaimana harus menguranginya. Kebingungan ini biasanya bersumber dari 5 hal yang dalam tulisan ini penulis sebut 5K atau panca kendala, yaitu 1, kurang memahami corak kehidupan masyarakat. 2, kurang mengenal kondisi aktual masyarakat setempat. 3, kurang memahami prinsip-prinsip yang mendasari teori dan teknik-teknik bimbingan dan penyuluhan masyarakat. 4, kurang percaya diri. 5, kurang berkonsultasi dengan alma mater. Nah, masyarakat muslim atau citra idaman dan tujuan pembinaan. Selayaknya corak masyarakat yang harus dijadikan arah tujuan pembimbingan dan penyuluhan adalah masyarakat muslim yang berkarakteristik digambarkan dalam Al-Quran. Karakteristik masyarakat muslim digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai masyarakat yang kuat solidaritasnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kaum muslimin seperti satu tubuh dalam kasih sayang dan perasaan terhadap satu sama lain, sehingga jika ada bagian tubuh tertentu tidak enak, maka bagian-bagian lain turut merasakannya dengan demam dan tak dapat tidur. Selanjutnya, Rasulullah SAW menggambarkan secara jelas dan praktis sebagaimana sebaiknya corak hubungan timbal balik dalam kehidupan kaum muslim, yaitu seorang muslim harus menolong saudara agamanya dari kekeliruannya, mengasihinya dalam kesulitannya, menjaga rahasianya, mengabaikan kesalahannya, menerima maafnya, membelanya dari orang-orang jahat dan mencari kesalahan, lalu bertindak sebagai penasihat baginya, dan memelihara hubungan persahabatan dengannya. Jika saudara seagama itu sakit, ia harus menjenguknya. Ia harus menerima pemberiannya dan membalas pemberiannya itu secara timbal balik, mengucapkan terima kasih untuk kebaikan-kebaikannya, bicara baik dengannya, dan bersikap ramah terhadap teman-temannya, tidak meninggalkannya dalam kesulitan, mengharapkan baginya apa yang ia harapkan bagi dirinya sendiri, dan tidak memperlakukannya seperti yang ia tidak suka orang lain memperlakukan terhadap dirinya. Nah, dari ungkapan di atas, nyata sekali bahwa masyarakat muslim adalah masyarakat yang satu sama lain syarat dengan kasih sayang dan keakraban yang mendalam, terhormat, tegas, dan berprestasi tinggi. Bimbingan dan penyuluhan pribadi masyarakat pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah keadaan yang kurang baik menjadi baik, mempertahankan sesuatu yang sudah baik dan meningkatkannya menjadi lebih baik.
bimbingan dan penyuluhan masyarakat dengan demikian dapat diartikan secara umum sebagai usaha untuk meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan asas kesehatan mental. Tujuan bimbingan dan penyuluhan masyarakat pada garis besar bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dari pengaruh patologi sosial, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan sosial tanpa harus kehilangan identitas, merealisasikan potensi-potensi positif masyarakat, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Nah, berikut adalah sabta asas bimbingan dan penyuluhan masyarakat menurut penulis, yaitu 5 prinsip, yaitu Islamku, ibadah, silaturahmi, lugas, adaptasi, musyawarah, keteladanan, dan upaya mengubah nasib. Itulah landasan Islami untuk pengembangan teknik bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan tentang resum buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.